warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa on podcast Bako Humas Dinas Kominfo Kota Palembang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arya Kasari kembali hadir menjumpai Anda dalam on podcast Dinas Kominfo Kota Palembang yang diinisiasi oleh Bako Humas. Nah, kali ini kita akan seperti biasa kita akan membahas tentang potensi dan juga inovasi yang dihasilkan oleh 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang. Hari ini salah satunya adalah di Kecamatan Kalidoni. Sudah bersama saya tentunya Camat Kalidoni Kota Palembang, Bapak M. Rama Cahya Putra SST PMSI. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Apa kabarnya ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, meskipun di tengah kondisi cuaca yang sedang kabut asap ini ya. Tetap harus jaga kesehatan dan semangat tentunya Pak ya. Baik, kita akan berbicara mengenai inovasi atau kampung kreatif yang ada di Kecamatan Kalidoni. Ini yang diberi nama kampung ini Kampung Kreatif Germas, Gerabah Maju Bersama. Kita tahu sendiri gerabah itu adalah salah satu perabot rumah tangga yang dihasilkan dari bahan baku tanah liat, betul ya Pak Ramaya? Betul. Iya, yang memang sekarang udah jarang sekali kita temui di kota-kota besar seperti ini ya. Baik, bisa diceritakan sedikit Pak inisiatif munculnya Germas ini seperti apa? Boleh Pak Rama diceritakan? Jadi waktu itu kami pernah meninjau jadi ke lokasi tepatnya di Kelurahan Sungai Selincah ini, dan kami melihat itu kebetulan di Kampung Gerabah ini itu kan letaknya di lorong keramik. Nah, jadi kami menanya-nanyai sama RT, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, itu ternyata kenapa dibilang lorong keramik, dulunya itu memang sepanjangan gang itu dia pengrajin gerabah. Nah, tapi seiring zaman sampai dengan saat ini itu makin lama makin berkurang. Nah, jadi inilah yang menjadikan inisiasi kami agar kalau bisa pengrajin ini jangan sampai hilang. Nah, sayang sekali ya. Kami bentuk, kami ajarkan mereka. Jadi mudah-mudahan ini bisa mempertahankan untuk budaya-budaya menggunakan media sosial. Karena seiring zaman mau tidak mau, suka tidak suka, eranya zaman sekarang digitalisasi, jadi mereka kita ajari, kita buat IG, kita ajarin mereka masuk untuk bisa memanfaatkan aplikasi seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Nah, memang kita untuk sementara ini masih tetap mengajari mereka, mengingat memang anak-anak yang pengrajin ini berangsur-angsur mereka kan sudah mulai sekolah, jadi ada yang bekerja. Nah, jadi orang tuanya ini yang memang saat ini masih bertahan. Jadi harapan kami jangan sampai ini memang tadi bisa hilang dengan sendirinya seperti itu kan. Jadi harapan kami kalau memang ini bisa berhasil untuk dari segi untuk pemasaran, nah itu untuk pemasarannya mudah-mudahan paling tidak anak-anaknya ini tertarik nih, tertarik, mereka mau untuk melakukan salah satu mungkin bisnis lah ya, peluang usaha yang sudah dilakukan secara turun-menurun dari dulu, dari tahun 1970-an. Nah, itu yang menarik, karena kan sebenarnya UMKM tradisional seperti ini memang biasanya secara turun-temurun, dan rata-rata orang tuanya ya yang menggalakkan terlebih dahulu gitu. Nah, yang kita sayangkan adalah kebanyakan nih biasanya generasi muda ini malas untuk meneruskan apa yang sudah dikembangkan oleh orang tuanya. Nah, ini seperti apa untuk menarik minat, untuk mengoptimalkan minat-minat anak-anak muda, kaum milenial untuk cinta terhadap produk-produk tradisional dan mengembangkannya, seperti apa ini? Jadi memang ini yang menjadi salah satu PR lah, PR pemerintah, termasuk dalam hal ini Kecamatan Kalidoni. Itulah kami saat ini mulai menggalakkan kalau bisa ini dijadikan tempat wisata edukasi. Jadi selain daripada gerabah juga jangan dilirik dari
produk-produk tradisional ini. Jadi di sini juga kan mereka bisa menjual UMKM, misalnya seperti makanan, produk-produk makanan, mungkin juga bisa produk-produk souvenir seperti itu. Jadi kan banyak yang bisa kita lakukan dan banyak juga bisa yang kita kembangkan. Jadi anak-anak ini yang mau kita ajari ini, kita ini kalau pemerintah ini selama ini mereka banyak sosialisasi. Nah, sekarang ini yang kita lakukan pemerintah Kecamatan Kalidoni dalam hal ini kita memberikan contoh terlebih dahulu seperti itu, memberikan contoh terlebih dahulu. Jadi kita memberi contoh ini, kita kasih tahu mereka bahwa ini nih potensi loh, seperti ini potensi loh, jangan sampai hilang dan ini bisa dikembangkan lagi. Jadi jangan kita terfokus terhadap gerabahnya. Jadi gerabah ini hanya sebagai media, namun di sisi lain itu banyak nih potensi lain yang bisa kita ambil untuk potensi bisnisnya di situ seperti itu. Itu yang mungkin kita ajak kaum milenial seperti itu. Baik, ini sampai sekarang para pengrajin masih melakukan secara tradisional atau ada metode lain yang mungkin bisa lebih modern seperti itu dari segi peralatan untuk mencetaknya jadi bisa lebih cepat atau seperti apa gitu? Jadi kalau untuk saat ini memang teman-teman dari pengrajin ini itu masih secara tradisional, masih secara tradisional. Jadi ada memang sudah bantuan kemarin dari dari PUPR rasanya. Cuman itu mesinnya itu mereka itu menggunakan listrik. Nah, jadi sedangkan pengrajin ini kan rata-rata menengah ke bawah menengah ke bawah sehingga listrik yang ada di lokasi itu tidak mencukupi wattnya. Nah, dan juga secara materi juga itu belum masuk. Jadi mereka memang sudah mengusulkan dengan kami kalau bisa meminta bantuan ke CSR, perusahaan-perusahaan itu kalau bisa membantu alat untuk mengolah bahan baku ini secara manual. Tapi mungkin digerakkan pakai alat kayak gitu. Kalau untuk sekarang ini mereka masih diinjek-injek, jadi masih diinjek, masih dipisah secara manual. Nah, sekarang ini kalau bisa menggunakan alat, namun memang yang digerakkan secara manual kayak gitu. Jadi jangan menggunakan listrik ataupun misalnya menggunakan bahan bakar, oleh karena menambah takutnya menambah untuk biaya produksi. Sehingga kan harga itu otomatis akan naik itu. Ini sudah ada bantuan atau support dari pihak ketiga seperti CSR perusahaan-perusahaan swasta maupun negeri. Jadi alhamdulillah kalau untuk saat ini kita banyak kerjasama juga dengan perusahaan-perusahaan seperti PT Pusri, PT Tirta Samtan Gas, ada dari Pelindo. Nah, jadi ini yang akan kita ajak mereka itu, mereka juga harus perhatian terutama terhadap UMKM yang ada di Kota Palembang, khususnya di Kecamatan Kalidoni ini banyak sebetulnya potensi-potensi yang mereka bisa angkat, yang mereka bisa bantu seperti itu. Jadi jangan sampai nanti UMKM yang ada khususnya di Kota Palembang ini malahan tidak terlirik, tidak bisa dilihat mereka, padahal banyak loh potensi-potensi yang bisa dibantu agar masyarakat UMKM ini bisa mandiri lah seperti itu. Baik, ini kan supportnya sudah ada berarti ya untuk para pelaku UMKM dan pengrajin tradisional ini. Nah, ke depan ini dan ini sempat membawa kampung kreatif Germas ini menjadi kampung inisiatif kreatif tingkat Kota Palembang. Nah, ada nggak rencana atau planning untuk mengembangkan lebih ke tingkat nasional seperti itu? Jadi kalau wacana pasti tentu saja ada keinginan, namun memang kita harus tetap dorong terlebih dahulu, yaitu terutama pengurus, Bu. Jadi harapan kami dengan kita dapat meraih kemarin itu kampung kreatif tingkat Kota Palembang itu kebenaran terbaik pertama. Jadi dalam artian ini bukan artinya itu selesai, seperti itu. Jadi harapan kami juga, kami sudah memberitahu kepada
pengurus-pengurus yang ada di situ. Jadi dengan harapan kami mendapatkan penghargaan ini bisa terus berlanjut seperti itu. Terus berlanjut bukan artinya setelah dapat ikut tingkat kota ini sudahnya vakum seperti itu. Jadi kami terus memotivasi agar mereka bisa berbenah sebetulnya bisa membuat spot-spot foto untuk ibu-ibunya, kan ibu-ibunya nunggu-nunggu anak-anak mungkin yang lagi wisata edukasi ini ibu sibuk foto. Nah jadi biar bisa menarik wisatawan, dan ini mungkin melalui media sosial harapan kami memang bisa terinformasi secara menyeluruh lah, intinya seperti itu. Baik, kalau untuk saat ini sudah sesuaikah target yang ingin dicapai untuk pengembangan SDM di wilayah ini? Jadi kalau saat walaupun ini masih dikejar ya. Kalau untuk saat ini kami tetap melihat ini kami optimis, mudah-mudahan pengurus-pengurus ini tetap giat, dan juga kami lihat sementara ini mereka ini memang terus jadi terkadang mereka koordinasi, Pak Camat gimana nih, kami mau gini, oh yaudah kesini aja kita arahin, tapi mereka yang penting mereka mandiri, itu yang kami senang emang. Jadi jangan sampai seluruhnya itu digerakin oleh kami camat. Jadi terkadang kan masyarakat ini seperti manja, seperti itu. Jadi begitu sudah kita masuk, mereka ini dikit-dikit nunggu arahan. Jadi kalau ini memang step by step, mereka Pak, ini Pak dibantu Pak, oh yaudah bagusnya yang ini. Tapi memang tergantung daripada kesepakatan daripada pengurus kan, masyarakat sekitar yang mana yang mau didahulukan. Nah seperti itu. Jadi kami bersyukur mereka itu pada sering koordinasi dengan kami, dan juga mereka itu semangat lah pada intinya seperti itu. Baik, sampai saat ini fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kecamatan sendiri untuk mereka sejauh ini dalam bentuk apa yang sudah terlihat? Jadi kalau fasilitas mulai dari saat ini kita sudah bentuk SK baik dari kelurahan, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan. Ini sedang kita usulkan untuk di Dinas Pariwisata untuk menjadi salah satu destinasi wisata Kota Palembang, dan sudah kita komunikasikan juga dengan Dinas Pariwisata apabila ada kunjungan-kunjungan itu bisa diarahkan ke situ. Jadi banyak yang kami lakukan juga melalui media sosial ini, termasuk kemarin ada kunjungan dari Kajati, ada kunjungan dari wacana kemarin Kajari rasanya mau berkunjung juga. Kemarin Pak Dandim. Jadi step by step ini kami ajak mereka untuk mengetahui lebih dulu dan bisa mensosialisasikan ke lingkungannya masing-masing seperti itu. Jadi harapannya memang mereka ini bisa lebih dikenal, lebih diketahui oleh masyarakat, sehingga ini bisa menjadi daya tarik salah satu destinasi wisata di Kota Palembang gitu. Baik. Kalau untuk lokasinya sendiri seperti apa Pak kalau di sana? Jadi kalau lokasi dari para pengrajin ini? Kalau lokasinya itu memang sedikit agak jauh dari perkotaan, oleh karena memang kecamatan kita ini termasuk kecamatan pinggiran kota, jadi bukan kecamatan tengah kota. Jadi kebetulan lokasi di Kampung Gerabah ini berada tepatnya di Jalan Takwa Mata Merah. Jadi ini termasuk perbatasan dengan Banyuasin lah, Banyuasin, Kabupaten Banyuasin. Jadi untuk potensi-potensi di situ sebetulnya banyak yang digali, bisa kita gali di situ. Jadi memang kita memancing masyarakat ini agar mereka bisa tumbuh dengan sendirinya pemikiran-pemikiran mereka, dan kalaupun ada hal-hal yang memang perlu dikoordinasikan, mereka bisa koordinasi dengan pihak pemerintah setempat, dalam hal ini kecamatan gitu. Jadi kalau lokasi memang agak pinggiran kota lah. Tapi akses ke sana mudah ya Pak ya? Dipermudah. Baik, ini mungkin satu lagi harapan dari Pak Rama sendiri nih untuk berkembang pesatnya pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni ini sendiri seperti apa? Jadi kami selalu memberitahukan khususnya di masyarakat di Kecamatan Kalidoni, setiap kami ada event, setiap kami ada
acara itu kami beritahukan kepada masyarakat, juga kepada RT RW bahwa kalau ada potensi-potensi yang ada di wilayah masing-masing itu mereka bisa sebetulnya manfaatkan untuk dijadikan salah satu tempat wisata. Nah, seperti itu. Jadi kami pihak pemerintah khususnya di Kecamatan Kalidoni ini dapat memfasilitasi, dapat membantu melalui baik mulai dari penginformasian seperti itu, mungkin pemasaran, dan juga bisa juga membantu untuk koordinasi dengan perusahaan-perusahaan terkait dengan bantuan-bantuan CSR ini seperti itu. Jadi kami motivasi teruslah kawan-kawan RT yang memang mungkin ada potensi-potensi yang belum sempat mereka terpikir seperti itu. Baik. Jadi sepertinya potensi-potensi ini kan banyak. Jadi kira-kira apa lagi nih untuk pengembangan potensi di wilayah Kecamatan Kalidoni? Ada apa lagi? Jadi kalau kemungkinan ke depan itu ada satu lagi itu kampung ikan hias sebetulnya. Nah, ini yang mungkin akan nanti setelah ini mungkin akan kami garap, akan kami galakkan juga. Tapi memang kami harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Yang penting masyarakat di situ mereka yang mau seperti itu. Kami juga tidak mau kami adakan mendadak, namun setelah selesai itu tiba-tiba selesai kayak itu, enggak ada berkelanjutan seperti itu. Nah, ini yang kami mau masuk ke dalam, mau ditanyakan dulu mereka juga mau atau tidak, mereka welcome atau tidak. Dan kalau memang mereka mau, ini yang akan bisa kita angkat, kita gali seperti itu, dijadikan destinasi wisata seperti di Kampung Gerabah ini. Namun ini yang berbeda ya, kampung ikan hias. Baik, bocoran sedikit kenapa kampung ikan hias? Jadi di situ kampung itu memang banyak yang melihara ikan hias. Gitu. Jadi di situ warganya. Jadi memang hobi. Berawal dari hobi, jadi harus dikembangkan juga gitu. Dan kira-kira mau ya masyarakatnya ya? Mudah-mudahan Pak Rama ya. Baik, Pak Rama, terima kasih nih atas waktunya datang ke Palembang on Podcast Bakohumas Dinas Kominfo Kota Palembang. Tentunya ditunggu lagi inovasi-inovasi lainnya untuk di Kecamatan Kalidoni ya. Dan semoga ini juga bisa memotivasi kecamatan-kecamatan lainnya untuk terus mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya, termasuk potensi UMKM. Akhirnya saya Arya Kasari mewakili tim Bakohumas Dinas Kominfo Kota Palembang. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi pada On Podcast di lain kesempatan dengan tema yang lebih menarik lagi. Ya, terima kasih.